Saudara sekalian, kalau kita mendengarkan bacaan Injil khususnya hari ini, inilah cermin kehidupan sekarang ini dengan pandemi itu. Pada saat ini, orang-orang biasa lebih-lebih tidak mengerti dari semua gerakan-gerakan itu mana yang benar. Karena semua apa yang tidak benar dibenarkan oleh kemunafikannya. Demo-demo yang terjadi dan siapa yang melawan demo, siapa yang kelihatannya pro demo dan semuanya itu, itulah keadaan manusia dewasa ini seperti apa yang digambarkan dalam Injil. Mereka menyangka bahwa mereka itu membawa keselamatan, tapi mereka justru membunuh nabi-nabi. Mereka membenarkan diri, tapi justru menjerumuskan orang lain. Saya tidak akan bicara secara jelas, terang, karena juga ketidakmampuan manusia dewasa ini untuk mengerti. Tetapi sebenarnya hati kita berbicara. Jadi melihat semua gerakan-gerakan yang ada di sini, bukan otak berbicara. Kalau otak berbicara tanpa hati, itulah letaknya kemunafikan. Letaknya suatu kesucian semu. Tetapi kalau hati bicara, sekalipun kita tidak menyebut siapa sebenarnya juru selamat negara ini, semua akan mengatakan dari hati yang sama. Kalau saya mengucapkan, saya sudah terjerumus dalam politik. Itulah kemunafikan yang sama dengan ini. Kalau kita mengatakan aku hidup dalam kesucian karena aku membela Nabi, justru kamulah pembunuh Nabi. Kalau kita mengerti Injil suci. Dan kemunafikan ini Anda bukan penonton, lalu keplok-keplok. Anda harus betul-betul, aku mungkin di dalamnya, dalam kemunafikan itu. Iya, mungkin yang hadir juga, mungkin saya yang omong ini juga. Inilah keadaan yang sekarang ini. Tapi kita tidak perlu takut sebenarnya. Karena juru selamat, bukan karena agama ini. Tapi karena Allah punya peduli. Hanya manusia tidak mau mendengarkan peduli Allah itu. Hanya kisarannya sakarepe dhewe. Nah, karena itulah singkat Santa Teresia bagi orang Katolik, kalau tahu sejarahnya, meluruskan kebenaran. Bukan dengan kata-kata banyak, tapi dengan contoh hidupnya sebagai seorang petapa untuk memperbaharui apa yang dibaharui jiwa kita, hati kita. Dan itulah secara singkat yang kita rayakan sekarang. Seorang contoh teladan untuk membawa pembaharuan yang sungguh-sungguh suci. Karena itu marilah kita berdoa kepada Santa Teresia ini dan juga kepada para santa-santa dan santo, bukan secara seperti orang ke Gunung Kawi berhala. Itu orang Katolik ini gampang berdoa begitu tuh seperti berhala, ya, jago no ini jago no itu, atau kemudian, tetapi tidak, Allah punya peduli melalui orang-orang suci ini. Itu cara kita menghormati santo-santa. Doa-doa kita bukan doa yang sifatnya kuantitas. Banyak yang doa. Sampai tengah malam tidak tidur. Bukan itu. Sekalipun itu bisa menjadi tanda kesucian. Tetapi bukan itu jaminannya. Jaminannya adalah kejujuran hati. Maka di dalam masa pandemi ini. Dan sekarang ini musimnya ya demo-demo. Dan kita tahu dikerahkan begitu banyak untuk menyelamatkan negara ini. Kita doakan. Tidak perlu kita diskusikan hati Anda ada kebenaran. Seandainya Anda salah, tapi tidak jahat. Karena yang membuat jahat itu bukan salah,
Tetapi memang niatnya jahat yang disembunyikan. Hati bukan tempatnya itu. Hati tempatnya orang yang suci. Sekalipun mungkin salah, gak apa-apa. Tuhan Maha Kasih. Kalau Anda mengerti ini, Anda dewasa. Kalau Anda mengerti, ya kayak cacilik, ya. Imannya cacilik. Nah, dengan demikian, Ekaristi menjadi sumber kekuatan. Bukan karena hosti sakramentalnya saja, tapi karena hati kita sekarang siang ini terungkap dalam roti yang memang dijanjikan oleh Tuhan sebagai tubuh Kristus yang kita makan, supaya hati kita berubah. Bukan badan kita berubah, tapi hati kita berubah, tentu pikiran kita berubah, tentu badan kita juga berubah, tentu hidup kita berubah, tapi karena hati kita berubah. Itu artinya komuni spiritual. Jadi jangan dianggap spiritual itu hanya ya sekedar apa hati saja, tidak. Komuni sakramen tanpa komuni spiritual juga tidak banyak artinya, hanya ritual. Tetapi kalau roti, sekali Anda tidak pernah atau tidak mungkin menerima roti itu, tapi hati Anda merindukan Tuhan penyelamat yang digambarkan dari sakramen itu. Ya, saya bukan orang, ya disitulah mungkin Anda merasakan keselamatan. Maka pandemi ini mendewasakan hidup kita. Maka marilah sekarang kita lanjutkan, kita memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Pagi ini melalui Santa Teresia kita menjadi lebih suci